Hai Aries, gerhana matahari terjadi ketika Sun dan Moon conjunction dan posisinya berada di house pertama Aries, nakshatra Aswini, rulesnya adalah Ketu, Ketu berada di house ke-7 Aries. Saturnus berada di house ke-11, Jupiter di house ke-12 di konstelasi Pisces dan akan transit ke Aries. Venus berada di house kedua Aries dan Mars berada di house ketiga Aries. Energi ini bisa dirasakan pasca 6 bulan ke depan ya, Aries. Terjadinya gerhana matahari di house pertama Aries, tentu saja ini dirasakan oleh Sun Aries, Moon Aries, dan Ascendant Aries. Dan ini bisa membawa dampak perubahan karakter, sifat, dan sikap dari Aries. Pada periode ini Aries akan sangat aktif dan komunikatif. Energi Aswini yang berada di house pertama ini akan membawa Aries menyembuhkan luka hati, menyembuhkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan ada energi gerakan dan kecepatan perjalanan juga. Aries akan sangat aktif berkomunikasi, aktif juga melakukan perjalanan, dan karena gerhana matahari ini juga membakar Rahu yang berada di ascendant Aries, artinya di sini masih ada alasan-alasan Aries yang difikirkan oleh Aries untuk kebutuhan duniawinya, untuk kebutuhan hidup bersosialisasi. Dan aspek yang dipengaruhi oleh gerhana matahari ini yang pertama adalah karakter atau diri dan sifat dari Aries, yang kedua adalah keuangan dari Aries, yang ketiga komunikasi, yang berikutnya adalah masa depan, kemudian pelepasan karma. Selama ini pembayaran karma Aries dibantu oleh Jupiter yang berada di house ke-12. Artinya selama Jupiter berada di house ke-12, Aries menjalani penyembuhan batin, pembayaran karma yang dibantu oleh seseorang. Ini bisa saja siapa saja yang berada di samping Aries, mendampingi Aries dalam pembayaran karma situasi, dalam proses penyelesaian sesuatu. Dan ketika Jupiter masuk di house pertama Aries, maka Aries akan menemukan manfaat dari proses yang selama ini sudah Aries jalani. Kalau selama ini Aries menjalani pendidikan, maka ketika Jupiter bertemu dengan Merkuri yang retrograde di ascendant pertama Aries, Aries akan menjalani ujian atau wawancara atau testing. Aries akan mempersiapkan dokumen-dokumen penting, mempersiapkan berkas-berkas penting, mempersiapkan pembicaraan-pembicaraan penting, ada jadwal pertemuan atau jadwal yang harus dikejar, ada perjalanan yang harus ditempuh dengan tepat waktu. Dan ini adalah periode Aries untuk menyelesaikan selama Merkuri retrograde sampai nanti di bulan Mei 2023 ini. Itu adalah periode Aries menyelesaikan dan ini menunjukkan kenaikan kelas atau penyelesaian bagi yang ini adalah proses akhir ya. Dengan Venus di house kedua ini menandakan adanya pemasukan keuangan. Jadi kalau untuk pembiayaan dari masalah pendidikan atau kebutuhan diri ini teratasi dengan adanya Venus yang berada di house kedua Aries. Namun tentu saja akan ada banyak pengeluaran, tetapi tenang saja karena toh akan diberikan kebutuhan oleh alam dengan adanya Venus yang berada di house kedua Aries. Artinya segala pemasukan, kalaupun ada pengeluaran besar, yang penting pemasukannya ada ya Aries. Oke, kemudian dengan Mars yang berada di house ketiga, gerhana matahari juga membakar komunikasi Aries. Hati-hati dalam berbicara, mungkin ada sikap impulsif dalam menyampaikan pendapat atau dalam berkomunikasi ya. Turunkan nada bicara dan mungkin tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Secara langsung, gerhana matahari ini juga membakar Ketu, rules dari Aswini. Sepertinya Aries masih belum nyaman untuk bertemu dengan banyak orang, untuk berhadapan langsung dengan orang lain. Karena Ketu masih mempengaruhi house ketujuh Aries. Begitu juga dalam relationship, partnership, atau pernikahan ya. Masih ada ketidaknyamanan dalam hubungan berpasangan. Aries masih merasa sendiri, masih nyaman dengan kesendirian, dan masih ada rasa takut untuk terlalu lama berinteraksi. Mungkin Aries lebih banyak diam dan mendengarkan pada periode ini. Tetapi kalau untuk mengerjakan tugas secara konsentrasi,
Aries bisa karena Merkuri yang berada di house pertama akan membantu Aries untuk konsentrasi. Selain dari pendidikan atau pekerjaan, maka ada juga penyelesaian dokumen-dokumen penting. Misalnya Aries akan mendapatkan keputusan dari pengadilan bagi sebagian Aries yang di masa sebelumnya sedang ada proses pengadilan atau proses hukum. Tetapi dengan retrograde-nya Merkuri, kemungkinan proses hukum ini akan berlanjut. Aries mungkin yang menginginkan untuk melanjutkan proses hukum ini. Misalnya, putusan pengadilan tingkat pertama sudah jatuh, kemudian Aries mengambil pilihan untuk mengajukan banding misalnya ya. Venus yang berada di house kedua ini juga menunjukkan Aries sepertinya berminat untuk membeli benda-benda yang mahal, benda-benda yang Aries rasakan ini indah, cantik ya, mudah terpengaruh untuk membeli benda-benda yang cantik. Jadi jauhi marketplace ya Aries karena lebih sering kamu melihat postingan-postingan benda-benda yang cantik, yang indah, kemungkinan besar banget kemauan Aries untuk membeli dan memiliki. Gerhana matahari ini juga membakar Uranus. Artinya potensi untuk kerusakan, pemutusan masih sangat kuat selama Uranus berada di house pertama. Dan ini menggambarkan Aries masih belum begitu percaya diri terhadap kemampuannya. Dengan Saturnus derajat ke-10, sebagian Aries akan berpikir untuk masa depan anak bagi yang sudah memiliki anak, dan untuk pendidikan yang dilewati saat ini, untuk pekerjaan yang dijalani saat ini, untuk keuangan yang diperjuangkan saat ini, untuk kestabilan juga yang saat ini berusaha dipertahankan, maka pandangan Aries adalah untuk masa depan. Ada impian masa depan yang tetap. Dan ini membuat Aries penuh dengan perencanaan. Jadi Aries ini akan mementingkan status hukum dirinya. Baik itu KTP misalnya, paspor, atau dokumen-dokumen lainnya. Ini juga adalah periode penyelesaian itu. Tetapi dengan Merkuri retrograde di house pertama, mungkin sebagian Aries yang melakukan perjalanan ke luar negeri ada beberapa permasalahan di imigrasi atau terkait dengan dokumen perjalanan. Meskipun Aries sudah mempersiapkan dokumen selengkap mungkin, ada aja nantinya yang membuat Aries emosi ya, karena Mars berada di house ketiga, bisa saja ada perdebatan kata-kata dengan pihak travel ya, atau pihak imigrasi, pihak-pihak yang sedikit menghambat perjalanan dari Aries. Tapi kalau Aries melakukan perjalanan tanpa menggunakan dokumen-dokumen penting, maka ini tidak akan berpengaruh begitu besar ya. Jupiter yang masuk di house pertama Aries selama 1 tahun ke depan ini juga menggambarkan Aries akan memiliki banyak keberkahannya. Ini juga akan merubah status Aries dengan gelar yang baru dari nona menjadi nyonya misalnya, dari kelas 7 menjadi kelas 8 misalnya, dari strata 1 menjadi strata 2 atau berubah menjadi profesor atau doktor ya. Jupiter yang berada di house pertama ini juga akan membawa kecerdasan intelektualitas kepada Aries dan juga keinginan untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan. Jupiter akan memberkati ilmu pengetahuan Aries, pendidikan Aries, pengalaman Aries, karakter dan diri dari Aries. Bagi sebagian single, sepertinya sudah merasa siap ya untuk menerima seseorang yang baru atau bahkan berpikiran untuk menikah, menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, merasa butuh seseorang di dalam kehidupannya untuk membimbing, untuk berpartner ya, untuk bermitra juga. Dan ini juga akan mendatangkan banyak kesempatan untuk kemitraan baru, partnership baru bagi Aries. Keinginan untuk memulai bisnis atau wirausaha juga sangat kuat pada diri Aries, tetapi dengan Jupiter berada di house pertama, maka keinginan bisnis ini lebih kepada brand tersendiri. Misalnya Aries menciptakan brand baru ya, dengan adanya Uranus di sini adanya inovasi baru yang bisa saja terrealisasi ya dengan bantuan Jupiter yang masuk di house pertama. Mungkin ada inovasi Aries, keinginan Aries untuk memulai usaha, tapi sejak lama di sini sepertinya tidak mendukung karena Aries masih merasa belum saatnya. Tapi ketika Jupiter masuk di house pertama, Aries akan merasa sudah saatnya untuk
merealisasikan inovasi yang ada di dalam benak Aries. Untuk pekerjaan pun Aries masih belum yakin apakah pekerjaan yang saat ini dijalani akan terus selamanya Aries jalani. Itu sebabnya dengan Saturnus yang berada di house ke-11, sepertinya memang Aries mempersiapkan profesi, pekerjaan, atau rencana untuk usaha di masa depan. Ini juga akan membawa Aries keinginannya untuk berinvestasi untuk masa depan, tabungan di jangka panjang. Saturnus yang berada di house ke-11 ini juga akan membawa Aries ke situasi kenyamanan tempat tinggal. Ada keinginan untuk investasi properti yang mungkin Aries berpikir ini suatu saat akan ditempati atau ditinggali. Ada juga keinginan untuk membangun rumah baru, tempat tinggal yang baru yang direncanakan Aries untuk ditempati untuk jangka panjang. Saturnus yang berada di house ke-11 ini menggambarkan investasi Aries di sini. Kalau investasinya resmi, investasinya benar, tidak melanggar hukum, maka ini dampaknya akan positif. Akan ada keuntungan dari investasi properti, investasi dari elemen tanah di masa depan. Keuntungannya adalah ketika Saturnus nanti berada di house ke-12, kalau memang diperlukan, maka properti itu bisa dijual dan harganya bisa naik. Oke, Aries, saya pikir cukup. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.